Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, dan salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah adalah nikmatul iman wal hidayah. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita semuanya, menumbuh kembangkan iman kita terus meningkat sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, contoh yang terbaik bagi kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Amin. Dan semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Hikmah yang beliau sebutkan, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasil dhunub wastiftahun li babil ghuyub. Kata beliau, salat adalah pembersih atau penyuci bagi hati dari berbagai kotoran dosa. Dan salat itu adalah penyingkap, pembuka dari pintu-pintu ghaib. Ini adalah salah satu hikmah yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Hikam. As-salah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah salah satu pilar yang paling penting di dalam Islam. Salat adalah salah satu rukun Islam, dan dia adalah fardhu ain. Kedudukannya adalah fardhu ain ala kulli muslim, bagi setiap muslim.
siapapun yang mengaku beriman, siapapun yang mengaku sebagai muslim, wajib baginya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Itulah perintah yang diberikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu adalah 'alal mu'minina kitaban, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kitaban, makna dari kitab di sini adalah wajib, ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sama seperti ketika kita mendengar firman Allah, kutiba alaikum as-siyam, perintah yang wajib yang ditegaskan oleh Allah dengan kata kitab. Kutiba, kataba yaktubu kitaban. Allah Ta'ala menegaskan alal mu'minina kitaban, kewajiban yang dituliskan, kewajiban yang digariskan oleh Allah, tidak bisa dirubah, mauquta, bahkan waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menetapkan secara langsung kapan kita harus menghadap kepada Allah, kapan kita harus menunaikan salat. Allah yang menetapkan kepada kita, yaitu sebanyak 5 waktu dalam 1 hari 1 malam kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Bahwa perjanjian yang ditetapkan oleh Allah antara mereka dan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainahum as-salah, antara kita dan mereka adalah salat. Yang memisahkan antara muslim dan selain muslim adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, siapa yang menelantarkan salat, yang mengabaikan salat, faqad kafar, maka dia berarti telah kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti keimanan, bukti keislaman itu ditandai dari mengerjakan salat. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia beriman. Siapa yang menunaikan, mendirikan salat berarti dia muslim, benar keimanannya, benar keislamannya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di antara seluruh amal aktivitas hambanya adalah salatnya. In salahat aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, maka dia akan beruntung, dia akan selamat. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya tidak beres, dia tidak memperhatikan salatnya, mengabaikan salatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaba wa khasira, maka dia akan menyesal dan dia akan merugi selamanya. Itu sangat ditentukan oleh masalah salat. Karena itu kita pastikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kita pastikan mereka semuanya betul-betul mendirikan salat. Karena ini adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang meninggalkan salat, sebetulnya dia meninggalkan satu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, yang kewajibannya sangat-sangat istimewa. Bayangkan
Orang yang meninggalkan salat, yang tidak mau sujud kepada Allah, yang tidak mau menghadap kepada Allah, yang tidak mau dipanggil oleh Allah, sebagian ulama mengatakan kondisinya lebih buruk daripada iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisinya lebih buruk daripada iblis. Kenapa dikatakan demikian? Karena iblis tidak mau sujud. Tidak mau sujudnya adalah kepada Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam, karena itu dia dikeluarkan dari sorga, dikeluarkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak mau salat, dia bukan tidak mau sujud kepada makhluk, bahkan dia tidak mau sujud kepada Al-Khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan salat, kedudukannya lebih rendah dan lebih nista daripada iblis, laknatullah alaih, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau iblis itu tidak sujudnya kepada Adam. Kalau orang yang meninggalkan salat tidak sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini adalah hakikat yang harus kita pahami, kita sadari, bahwa orang yang meninggalkan salat tidak main-main. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak sekarang orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi dia tidak mau mengerjakan salat, meremehkan salat, menganggap enteng masalah salat, seakan-akan salat bukan urusan yang penting. Ada yang lebih penting dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang dihadirkan ke dunia tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada perintah yang diwajibkan oleh Allah kecuali ada maslahat di dalamnya, ada manfaat di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita, mewajibkan sesuatu kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Sama sekali Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh kepada ruku dan sujud kita. Yang membutuhkan salat kita adalah diri kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Itulah yang ditegaskan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah menegaskan di antara sekian banyak maslahat dan manfaat dari salat, beliau mengatakan, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dzunub. Salat itu adalah media untuk membersihkan hati. Salat itu adalah sarana untuk membersihkan hati kita. Dari apa? Dari noda-noda dosa, dari kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan. Sebab kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Apa ada di antara kita yang tidak punya dosa? Apa ada di antara kita yang bersih dari dosa? Setiap kita, setiap waktu, setiap hari, bahkan bisa dikatakan setiap menit barangkali, kita bisa terjerumus kepada dosa dan kesalahan. Baik kesalahan itu disadari ataupun tidak disadari, kita terus banyak melakukan kesalahan. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Nabi menegaskan setiap manusia punya potensi terus melakukan kesalahan, sampai disebutkan oleh Nabi dengan redaksi khata', berkali-kali melakukan kesalahan, berkali-kali melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita jujur mau menghitung dosa kita, maka dosa kita sangat banyak. Mulai dari kita membuka mata, bangun dari tidur, banyak dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kalau kita mau menghitung dosa kita dengan jujur, barangkali kalkulator yang kita punya tidak sanggup untuk menghitung dosa-dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh hati kita terhadap manusia, barangkali ada suudzon, barangkali ada perasaan hasad, barangkali ada perasaan ujub.
barangkali ada perasaan riya, dosa yang dilakukan oleh panca indera kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh anggota tubuh kita. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan dalam bentuk yang beragam dan bermacam-macam. Kalau kita mau jujur, bisa jadi kita tidak bisa menghitung, dan memang kita tidak mungkin bisa menghitung dosa kita. Tetapi Allah Rahman Rahim. Allah tahu bahwa kita banyak melakukan dosa. Allah tahu bahwa kita potensinya untuk melakukan dosa sangat besar. Dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, Allah berikan media kepada kita untuk mencuci dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Di antara sarana dan media untuk membersihkan dosa itu adalah salat. Jadi yang butuh salat itu kita, agar kita senantiasa bersih. Sebab kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dicuci, tumpukan noda dosa dan maksiat luar biasa jemaah sekalian. Dan kalau noda dosa dan maksiat itu dibiarkan, kata Nabi, idza aznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, bahwa seorang hamba kalau melakukan dosa ada bintik hitam, titik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, kalau dia kembali kepada Allah, kalau dia bersihkan, maka hilang itu noda dosa. Tetapi kalau dia biarkan, tidak dicuci, tidak dibersihkan, tetapi terus dia melakukan dosa-dosa, terus dosa itu dilakukan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Nabi, dosa itu akan menjadi tumpukan yang bisa membuat karat di dalam hati. Dan kalau hati sudah berkarat, maka dia akan terhijab, tidak bisa menerima perintah dari Allah, tidak bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah musibah besar bagi manusia. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, ada media yang diberikan oleh Allah, as-salah, itu kebutuhan kita semuanya. Tuhratun lil qulub. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran, memberikan satu perumpamaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, kata Nabi, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasil minhu kulla yawmin 5 marrat. Kata Nabi, bagaimana seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir deras, yang dari situ seorang manusia, seorang hamba bisa mandi 5 kali dalam sehari. Mandinya bukan hanya 2 kali, 5 kali dalam sehari, kata Nabi SAW. Jadi kalau ada salah seorang dari kalian punya sungai, di depannya ada sungai, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari, Rasul SAW bertanya, hal yubki min darnihi syai', apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya? Kira-kira mungkin tidak? Kalau mandinya 5 kali sehari, tapi mandinya benar, ya, mandinya benar-benar mandi. Kalau dia mandi 5 kali dalam sehari, apa mungkin masih tersisa kotoran, masih tersisa noda-noda di dalam tubuhnya, pada tubuhnya? Maka insya Allah orang yang mandinya benar, kalau dia mandi benar, insya Allah akan bersih dari noda, akan bersih dari kotoran. Ini yang digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja mandinya berapa kali? 3 kali. 2 kali. Alhamdulillah. Kalau kita rutin mandi 2 kali, ya, minimal sekali dalam sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Apalagi mandi 2 kali, apalagi mandi berkali-kali, insya Allah akan bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah memberikan kepada kita satu media, fadzalika mithlu shalawatil khams, kata Nabi, persis itu seperti salat 5 waktu. Jadi Nabi menggambarkan orang yang mandi 5 kali sehari seperti orang yang mengerjakan salat 5 kali dalam sehari, 5 waktu dia kerjakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yamhullahu bihinnal khataaya, Allah Ta'ala akan bersihkan dosa-dosa yang ada padanya dengan salat tersebut. Jadi kita bayangkan betapa Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Ada media yang bisa kita pergunakan untuk membersihkan dosa, yaitu salat 5 waktu. Maka jangan kita sia-siakan. Ini salat 5 waktu kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan benar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang mengharuskan saya mendapatkan had, hukuman. Dia datang kepada Nabi untuk mendapatkan hukuman. Itu orang dulu jemaah sekalian. Jadi salafun saleh, sahabat, kalau melakukan dosa takut sama dosanya. Dia datang kepada Nabi untuk mendapatkan hukuman. Kalau sekarang orang melakukan kejahatan lari dia, tidak mau dihukum, berusaha mencari celah. Tapi kalau dulu salafun saleh, daripada dihukum di akhirat, lebih baik dihukum di dunia. Datang kepada Nabi untuk mendapatkan hukuman, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Qal wa hadaratis salah. Tetapi ketika itu waktu salat sudah tiba. Fa shalla ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya qomat dan sahabat tersebut yang melakukan dosa kesalahan tadi ikut salat bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabaikan. Ini biasa cara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membiarkan sampai melaksanakan salat sama Nabi, berjamaah bersama dengan Nabi. Falamma qada shalah, ketika salat sudah ditunaikan, qala ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Dia datang lagi, balik lagi kepada Nabi. Bayangkan dosanya membuat dia datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merasa tenang dengan dosanya. Dia tidak merasa nyaman dengan dosanya. Dia datang kepada Nabi, bagaimana caranya agar mendapatkan hukuman. Ini luar biasa sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, bertanya kepada orang tersebut, hal hadarta shalah ma'ana? Bukankah kamu tadi sudah salat bersama kami? Bukankah kamu tadi melakukan salat berjamaah bersama dengan kami? Dia mengatakan na'am. Apa kata Rasulullah? Qad ghufira laka, sudah diampuni dosamu dan kesalahanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan jemaah sekalian, ini cara Allah. Allah Ta'ala ingin memberikan ampunan kepada kita, ingin menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita. Salah satu media yang terbaik adalah mengerjakan sholat. Karena itu sholat jangan ditinggal. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, sholat itu tuhrah lil qulub. Kalau badan kita kotor, kita bisa mandi. Tapi kalau hati kita yang kotor, apa yang bisa kita lakukan? Sholat. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Insya Allah dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya benar, sama seperti orang mandinya benar. Kalau cuma sekedar mandi formalitas, nggak bersih. Kalau sholatnya benar, insya Allah bersih. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiftah libabil ghuyub. Bukan hanya itu, sholat itu bisa membuka pintu-pintu ghaib. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan zat yang maha ghaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa melihat kita, tidak bisa berhadapan secara langsung, tapi lewat salat terbuka pintu ghaib tersebut. Terbuka pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan salat terbuka komunikasi kita dengan Allah. Kita bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wasjud waqtarib," kata Allah, sujudlah. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, denganku, maka cara yang terbaik adalah dengan cara sujud. Melaksanakan salat, terutama dalam kondisi sujud, kita dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh sujud. Sujud itu adalah jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia melakukan sujud. Terbuka pintu ghaib tersebut. Dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah media salat. Salat itu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam salat kita bisa berdoa, bermunajat kepada Allah. Dan salat itu luar biasa jamaah sekalian. Maka disebut dengan salat. As-salat aslinya itu adalah ad-du'a. Salat itu makna aslinya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah lewat salat. Kita berkomunikasi, meminta kepada Allah. Bukankah dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi, kata Allah, antara diriku dengan salat itu dua, menjadi dua bagian. Nisfain. Kalau hambaku mengatakan ketika dia salat, ketika baca surat Al-Fatihah, wa idza qala al-'abdu alhamdulillah, dia membaca alhamdulillah, maka Allah Ta'ala akan menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Itu kalau kita membaca alhamdulillah, langsung dijawab oleh Allah, hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, apa kata Allah? Athna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Langsung direspon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah Ta'ala langsung menjawab, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan diriku. Masya Allah. Kita enggak dengar, ya, kita tidak mendengar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita setiap kali kita mengucapkan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala langsung menyambut dan merespon. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala langsung menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Itulah komunikasi kita dengan terbuka pintu ghaib itu, langsung kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salat. Maka tidak ada yang bisa menggantikan salat jemaah sekalian. Dalam kondisi apapun kita, kalau kita tidak bisa berdiri duduk, tetap disuruh salat. Kalau tidak bisa salat dalam kondisi duduk, berbaring, tetap dalam kondisi apapun selama kita masih hidup, tidak bisa kita meninggalkan salat, karena kita butuh kepada salat tersebut sampai akhir hayat kita. Maka itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, apa yang beliau wasiatkan? Beliau mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Tolong jaga salat kata Nabi. Sebab ini yang akan menjaga hidup kita semuanya. Ini jalan kesuksesan. Kalau kita melaksanakan salat dengan benar, dengan baik, insya Allah bukan hanya kita jamaah sekalian. Kalau kita mengerjakan salat alhamdulillah,
pastikan keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu juga, bukan hanya kamu. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk min ahli salat, termasuk orang-orang yang menunaikan salat, mendirikan salat sebagaimana doa Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku semuanya, ya Allah, mereka termasuk orang yang mendirikan salat. Kita rehat sejenak, kita baca salawat asyri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau salat kita lakukan dengan benar, insyaallah hidup kita akan berada dalam kondisi tumakninah. Tadi imam kita membaca surat yang memberikan satu pengingat kepada kita semuanya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah, risau. Kalau dikasih dia jadi bakhil, kikir. Kalau enggak dikasih dia risau, dia gelisah. Orang yang terus berada dalam kegamangan, kegalauan. Tapi kata Allah, ilal musallin, kecuali orang yang istiqamah dalam salatnya, dia akan diberikan ketenangan oleh Allah, bisa menghadapi semua kesulitan problem dengan baik, dengan tumakninah. Inilah energi dari salat. Sahabat diajarkan oleh Nabi salat yang benar, sehingga mereka merasakan salat itu sebagai sebuah kenikmatan. Mereka sangat dekat dengan salat. Mereka menjadikan salat sebagai kekuatan yang luar biasa. Disebutkan dalam satu riwayat, hadza Faruq hadhihi al-ummah Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yuhmal ila baitih, ketika dia dibopong ke rumahnya, waqad ughshiya alaih, yaitu dia dalam kondisi pingsan, tidak sadar.
Ya, dibopong ke rumahnya tidak sadar. Ba'da ta'nihi minal majusi, ketika dia ditikam oleh seorang majusi. Ya, lagi sholat dia ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah seorang majusi menikam, ingin membunuh Umar bin Khattab, sehingga terluka dan dia dalam kondisi pingsan dibopong ke rumahnya. Wa jumu'un nas tataqatar ila darih, orang-orang berdatangan ke rumahnya ingin menjenguk mengetahui kondisinya. Wa qad balagha bihimul khauf min masirihi kulla mablagh, mereka benar-benar takut dengan kondisi Umar bin Khattab, khawatir, mencemaskan kondisinya. Wa yajtami'u as-sahaba ala ra'si Umar wa qad asfara as-subh, kemudian para sahabat berkumpul di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu sudah subuh, ya. Faja'alu yunadunah bi ismihi wa laqabihi, mereka memanggil-manggil Umar bin Khattab dengan namanya, dengan gelarnya, dipanggil, enggak bangun-bangun juga. Dipanggil tidak bangun. Berkali-kali dipanggil tidak bangun. Akhirnya bahwa Umar la yaruddu lahum kalaman, faqala ba'du sahabah mimman ya'rifu hala Umar. Tapi ada satu orang yang tahu betul tentang kondisi Umar, tahu kuncinya biar dia bangun. Apa kata orang tersebut? Innakum lan tafza'uhu bi syai'in mithla shalah, kalian enggak bisa membangunkan Umar kecuali dengan salat. Faqalu as-salah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sudah datang waktu salat. As-salah. Ketika dikatakan semacam itu, fantabahu Umar bin Khattab, langsung Umar bin Khattab tersadarkan diri. Langsung dia bangun dari pingsannya karena mendengar kata salat. Jadi bayangkan jemaah sekalian betapa dekatnya dulu salafun salih dengan salat, enggak bisa dipisahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an bangun ketika mendengar kata salat. Wa fataha ainah, dia buka matanya. Wa qala as-salat wallah, salat telah datang ya, kata dia. Kemudian thumma sa'ala Ibnu Abbas, lalu dia bertanya kepada Ibnu Abbas, asallan nas, apa orang-orang ini sudah salat? Qala na'am, katanya Ibnu Abbas, ya mereka sudah salat. Faqala Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah, enggak ada bagian bagi dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya dia harus mengerjakan salat dalam kondisi apapun. Inilah yang difahami oleh Umar bin Khattab. Thumma da'a bil ma, lalu dia minta air. Fatawadda, dia melakukan wudu. Wa shalla wa jarhuhu yanzif daman, dia salat dalam kondisi tubuhnya masih terluka, mengeluarkan darah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang-orang besar tidak meninggalkan salat, mereka faham kedudukan salat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik inayah oleh Allah. Jangan sampai kita meninggalkan salat, kita terus istiqamah dalam salat kita sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.